Weton Pon, diam-diam menguasai, wibawanya ditakuti gaib. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sangat pendiam, jarang bicara, bahkan cenderung mengalah? Namun, anehnya, setiap kali dia membuka mulut, semua orang terdiam mendengarkan. Dan saat dia marah, atmosfer di sekitarnya seolah berubah menjadi dingin dan mencekam. Jika Anda berpikir itu hanya kebetulan, Anda salah besar. Hari ini, kita akan mengupas tuntas rahasia Weton Pon. Weton yang dikenal sebagai macan tidur, diamnya menghanyutkan, wibawanya bikin manusia tunduk, bahkan aura spiritualnya mampu membuat makhluk halus gemetar ketakutan. Halo pemirsa setia channel ini, selamat datang kembali di ruang kaji spiritual kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding namun penuh wawasan ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar primbon, tapi kita menyelami jati diri. Dan bagi Anda yang merasa memiliki Weton Pon, tuliskan, "Saya Weton Pon," di kolom komentar, agar kita bisa saling terhubung energi positif hari ini. Memahami karakter dasar, Pon, sang penguasa angin yang tersembunyi. Mari kita buka tabir pertama. Dalam Khazanah Ilmu Titen dan Primbon Jawa, pasaran, Pon, bukanlah sekadar hari lahir yang tertulis di kalender. Jika kita menilik elemen dasar yang menaungi Weton Pon, kita akan menemukan satu kata kunci, angin. Dalam kosmologi Jawa, elemen angin, atau bayu, adalah entitas yang paling misterius. Angin tidak terlihat, namun kehadirannya mutlak dirasakan. Angin adalah nafas kehidupan, namun saat ia murka, ia mampu meruntuhkan apa saja yang berdiri di jalannya. Inilah cerminan utama dari jiwa seseorang yang terlahir dengan pasaran Pon. Seringkali, orang melihat pemilik Weton Pon sebagai pribadi yang pendiam, tenang, atau bahkan tampak dingin. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketenangan itu adalah bentuk keraguan atau ketidaktahuan. Padahal, jauh di balik kediaman itu, pikiran mereka sedang bekerja layaknya seorang ahli strategi yang sedang menyusun langkah di atas papan catur. Kenapa mereka diam? Karena orang Pon sadar betul bahwa kata-kata yang keluar dari mulut adalah doa dan energi. Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka adalah pengamat ulung. Saat Anda berbicara, mereka mungkin tidak banyak menyela, tetapi mata mereka sedang merekam setiap gerak-gerik, emosi, dan niat yang tersembunyi di balik kata-kata Anda. Mereka sedang menguasai ruang tanpa harus berteriak untuk mendominasi. Bagi pemilik Weton Pon, dunia ini adalah medan observasi. Mereka memiliki insting yang tajam, sebuah kemampuan alami untuk membedakan mana orang yang tulus dan mana yang sedang bersandiwara. Inilah sebabnya, meski mereka jarang memicu konflik, orang lain seringkali merasa sungkan di dekat mereka. Ada tekanan tak kasat mata yang terpancar dari aura mereka, sebuah wibawa yang muncul bukan karena jabatan atau kekayaan, melainkan karena kedalaman batin mereka. Selain itu, orang Pon memiliki sisi macan tidur. Mereka sangat sabar, bisa sangat mengalah, dan memiliki toleransi yang luar biasa tinggi terhadap perilaku orang lain. Namun, jangan pernah memancing amarah mereka atau menganggap remeh kesabaran tersebut sebagai kelemahan. Seperti angin yang tenang sebelum puting beliung, ketika seseorang dengan Weton Pon akhirnya memutuskan untuk bertindak atau bersikap tegas, maka tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Mereka adalah pribadi yang memegang kendali atas emosi mereka sendiri, dan di dunia yang penuh dengan manusia impulsif, pengendalian diri inilah yang menjadikan mereka sosok yang paling berkuasa secara karakter. Mereka tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk merasa penting. Mereka cukup berdiri di sudut ruangan, memperhatikan, menganalisis, dan saat momen itu tiba, saat mereka angkat bicara, seluruh isi ruangan akan seketika sunyi. Itulah kekuatan Pon. Sebuah kekuatan yang tenang, namun memiliki akar yang sangat dalam, kokoh, dan sulit untuk digoyahkan. Anda yang memiliki Weton Pon, sadarilah bahwa ketenangan Anda bukanlah kekurangan. Ketenangan Anda adalah senjata paling mematikan yang Anda miliki untuk menundukkan situasi, menyelesaikan masalah, dan menjalani hidup dengan otoritas penuh atas nasib Anda sendiri. Kekuatan di balik kediaman. Sekarang, mari kita singkap tabir rahasia yang paling ditakuti oleh orang-orang di sekitar pemilik Weton Pon, kekuatan dalam kediaman. Banyak orang salah kaprah.
Mereka mengira kekuatan itu adalah suara yang lantang, jabatan yang mentereng, atau otot yang besar. Bagi Weton Pon, itu adalah ilusi. Kekuatan sejati justru tersimpan di balik mulut yang tertutup rapat. Mengapa? Karena mereka memahami sebuah hukum alam yang sangat mendasar. Sesuatu yang misterius selalu lebih ditakuti daripada sesuatu yang terang-terangan. Saat seorang Weton Pon memilih diam, mereka sebenarnya sedang melakukan penyaringan energi. Mereka tidak membiarkan pikiran dan emosi mereka tumpah keluar secara sia-sia. Dalam keadaan diam, mereka sedang mengumpulkan informasi. Mereka adalah pengamat yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap celah, setiap kebohongan, dan setiap kelemahan orang lain yang sedang sibuk memamerkan diri. Disinilah letak kekuasaan mereka. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang banyak bicara, Anda tahu apa yang mereka pikirkan, dan Anda bisa memprediksi langkah mereka. Namun, ketika berhadapan dengan orang Pon yang diam, Anda tidak memiliki akses ke sana. Anda tidak tahu apa yang mereka rencanakan, Anda tidak tahu apa yang mereka rasakan, dan ketidaktahuan Anda itulah yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Inilah yang kita sebut dengan tekanan psikologis alami. Tanpa harus mengeluarkan satu kalimat pun, pemilik Weton Pon sudah mendominasi ruang lingkup tersebut. Kediaman mereka adalah tameng. Mereka tidak memberikan amunisi bagi orang lain untuk menyerang mereka. Dengan tidak banyak bicara, mereka meminimalkan celah bagi orang lain untuk menghakimi. Ini bukan berarti mereka tertutup atau antisosial. Bukan. Ini adalah bentuk kedaulatan diri yang tinggi. Mereka adalah satu-satunya orang yang memegang kendali penuh atas pintu pikiran mereka sendiri. Lebih dalam lagi, dalam perspektif spiritual, diamnya orang Pon adalah bentuk meditasi yang aktif. Saat orang lain sibuk dengan kebisingan dunia, batin seorang Pon tetap tenang, stabil, dan jernih. Ibarat sebuah telaga yang dalam, permukaannya mungkin terlihat tenang tanpa riak, namun di kedalamannya, ada kedalaman yang tak terukur. Ketenangan inilah yang membuat aura mereka menjadi magnetis. Orang-orang di sekitar mereka akan merasa segan tanpa tahu alasannya. Mereka akan merasa perlu untuk menjaga tata krama, menjaga ucapan, dan bersikap lebih baik saat berada di dekat si Weton Pon ini. Pahamilah bahwa diam bagi Weton Pon adalah sebuah strategi tingkat tinggi. Mereka tidak pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka membiarkan situasi bergulir, membiarkan orang lain menunjukkan warna aslinya, dan ketika saatnya tiba, saat mereka merasa perlu untuk bersuara, kata-kata mereka akan jatuh seperti palu hakim yang menentukan nasib sebuah perkara. Singkat, padat, dan tak terbantahkan. Jadi, bagi Anda yang memiliki Weton Pon, berhentilah merasa minder karena Anda bukan tipe orang yang ramai atau populer di keramaian. Ketahuilah bahwa diam Anda adalah bentuk kekuasaan. Anda sedang menghemat energi, Anda sedang menjaga marwah, dan Anda sedang mengamati dunia agar Anda tidak salah melangkah. Di dunia yang sangat berisik ini, orang yang mampu tetap tenang dan diam di tengah badai, dialah yang sebenarnya sedang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Wibawa yang memaksa tunduk, menguasai tanpa harus berkuasa. Mari kita bedah rahasia di balik wibawa. Jika pembahasan sebelumnya membahas tentang kekuatan diam, maka pembahasan ini adalah tentang bagaimana wibawa tersebut memanifestasikan dirinya di dunia nyata, sebuah fenomena yang membuat orang-orang di sekitar pemilik Weton Pon secara tidak sadar merasa harus tunduk, segan, dan hormat. Dalam dunia primbon Jawa, ada sebuah konsep yang disebut wibawa alami. Ini bukanlah kekuasaan yang didapat dari jabatan, seragam, atau harta benda. Wibawa seorang Weton Pon adalah radiasi batin. Ibarat magnet, ia menarik perhatian dan hormat tanpa perlu mengeluarkan perintah. Pernahkah Anda berada di sebuah ruangan di mana suasananya riuh, lalu tiba-tiba seseorang masuk, dan seketika ruangan itu menjadi tenang? Itulah energi yang dibawa oleh pemilik Weton Pon. Mengapa orang lain tunduk? Kuncinya ada pada stabilitas. Pemilik Weton Pon adalah sosok yang sangat sulit digoyahkan oleh emosi sesaat. Di saat orang lain panik, marah, atau bingung, sosok Pon tetap berdiri dengan kepala dingin. Ketenangan yang mutlak ini menciptakan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Dan secara psikologis, manusia secara naluriah akan selalu mencari pemimpin yang stabil. Inilah alasan mengapa orang dengan Weton Pon seringkali, tanpa mereka rencanakan,
didaulat menjadi pemimpin atau pengambil keputusan dalam situasi sulit. Selain itu, ada kekuatan, sabda, atau ucapan. Pemilik weton pon yang telah selaras dengan jati dirinya, memiliki apa yang disebut sebagai sabda dadi. Bukan berarti mereka memiliki kesaktian supranatural untuk mengutuk, melainkan karena setiap kata yang mereka ucapkan telah melalui proses pertimbangan yang matang. Mereka tidak bicara sembarangan. Ketika mereka memutuskan untuk bersuara, kalimat yang keluar bukanlah basa-basi, melainkan sebuah pernyataan yang penuh bobot, jujur, dan tajam. Orang lain mendengarkan mereka bukan karena takut akan ancaman, melainkan karena mereka merasakan kebenaran di setiap patah kata yang diucapkan. Bahkan, dalam interaksi sosial, wibawa ini seringkali membuat orang lain enggan berbuat curang atau berbohong di depan pemilik weton pon. Ada perasaan terbaca yang muncul. Seolah-olah mata si pon mampu melihat menembus kepalsuan. Hal inilah yang membuat orang di sekitarnya cenderung menjaga sikap, menjaga tutur kata, dan menunjukkan sisi terbaik mereka. Ini bukan karena mereka takut pada si pon, tetapi mereka merasa perlu untuk pantas berada di hadapan seseorang dengan frekuensi energi yang begitu kuat. Pemilik weton pon adalah cerminan dari otoritas yang rendah hati. Mereka tidak haus pujian, tidak butuh pengakuan orang banyak, dan tidak pamer kekuasaan. Justru karena mereka tidak mencari hal-hal itulah, dunia memberikannya kepada mereka. Mereka memimpin dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Jadi, untuk Anda pemilik weton pon, sadarilah bahwa wibawa Anda adalah anugerah sekaligus ujian. Jika Anda menggunakan wibawa ini untuk memanipulasi, energi itu akan pudar. Namun, jika Anda menggunakannya untuk menuntun, melindungi, dan memberikan ketenangan bagi sesama, maka wibawa Anda akan terus menguat, menembus batasan fisik, dan bahkan diakui oleh entitas yang tidak terlihat. Anda adalah pemimpin sejati yang lahir dari kesunyian, yang kekuatannya terpancar bukan karena apa yang Anda lakukan, melainkan karena siapa Anda sebenarnya. Mengapa makhluk halus takut pada weton pon? Frekuensi yang membakar. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang paling memancing rasa ingin tahu. Sering terdengar selentingan di kalangan spiritualis bahwa pemilik weton pon memiliki semacam tameng, yang membuat entitas gaib segan, bahkan ketakutan. Apakah ini mitos? Atau ada penjelasan di balik hukum energi alam semesta? Dalam dunia metafisika, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi yang bergetar. Begitu pula dengan makhluk halus. Mereka eksis pada frekuensi yang rendah dan cenderung labil. Mereka tertarik pada emosi manusia yang tidak stabil, seperti ketakutan, amarah yang meledak-ledak, kesedihan yang berlarut-larut, atau keraguan batin yang kronis. Disitulah mereka makan dan bersemayam. Nah, disinilah letak keunikan pemilik weton pon. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pemilik weton pon memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Mereka adalah sosok yang stabil, jarang meledak-ledak, dan memiliki ketenangan batin yang nyaris tak tergoyahkan. Dalam kacamata spiritual, ketenangan ini menciptakan frekuensi energi yang tinggi dan padat. Bagi entitas negatif atau makhluk halus yang frekuensinya rendah, berada di dekat seseorang dengan weton pon yang sadar akan jati dirinya, rasanya seperti mendekati api. Api ini bukanlah api fisik, melainkan api spiritual. Energi pon yang stabil dan bersih bertindak sebagai penghalang alami. Entitas gaib merasa tidak nyaman, tertekan, dan merasa terbakar oleh kejernihan frekuensi yang dimiliki oleh si pon. Itulah sebabnya mereka cenderung menghindar. Bukan berarti pemilik weton pon memiliki kesaktian untuk mengusir setan secara fisik, bukan itu poinnya. Kuncinya adalah pada otoritas batin. Karena orang pon jarang merasa takut, mereka cenderung tenang menghadapi situasi mencekam sekalipun, maka tidak ada celah bagi energi negatif untuk masuk. Ketakutan adalah pintu gerbang bagi gangguan gaib. Karena pemilik weton pon memiliki mental yang kokoh dan minim celah ketakutan, mereka secara otomatis memiliki pagar gaib yang permanen. Lebih dari itu, pemilik weton pon seringkali memiliki insting atau feeling yang sangat tajam terhadap lingkungan sekitar. Mereka seringkali merasakan perubahan energi sebelum orang lain menyadarinya. Jika ada tempat yang berenergi buruk, mereka biasanya akan secara naluriah menghindarinya, bukan karena mereka takut,
tapi karena tubuh mereka secara otomatis menolak frekuensi yang tidak selaras. Namun, saya harus menekankan satu hal penting. Kekuatan ini bukan tiket untuk berlaku sombong. Jika seorang pemilik weton pon justru dikuasai oleh sifat buruk seperti takabur, iri hati, atau menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang tidak baik, maka api spiritual itu akan padam. Pelindung alami itu akan hilang. Jadi, ketakutan makhluk halus terhadap weton pon bukanlah karena si pon memiliki ajian pengusir setan, melainkan karena kebenaran batin dan kestabilan jiwa yang mereka miliki. Mereka adalah sosok yang terang di tengah kegelapan dunia spiritual. Dan sudah menjadi hukum alam, cahaya akan selalu membuat kegelapan menyingkir. Jika Anda adalah pemilik weton pon, rawatlah ketenangan batin Anda. Jaga kejernihan pikiran Anda. Itulah satu-satunya senjata spiritual yang paling ampuh untuk menjaga Anda tetap terlindungi. Ujian Sang Penguasa, peringatan untuk pemilik weton pon. Kita telah membahas betapa luar biasanya potensi yang tersimpan dalam weton pon. Namun, saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Ada satu hukum semesta yang mutlak. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang meniupnya. Kekuatan besar bukanlah sebuah hadiah untuk disombongkan, melainkan sebuah ujian untuk dipertanggungjawabkan. Bagi Anda pemilik weton pon, peringatan terbesar bagi Anda bukanlah dari musuh di luar sana, melainkan dari ego Anda sendiri. Karena wibawa Anda yang begitu kuat dan ketenangan Anda yang sering membuat orang lain segan, akan muncul satu godaan yang sangat halus namun mematikan, rasa superioritas. Ada kalanya, karena Anda merasa tahu lebih banyak, melihat lebih tajam, atau lebih tenang, Anda mulai merasa lebih baik dari orang lain. Anda mulai meremehkan pendapat orang, menganggap orang lain bodoh, atau merasa bahwa kata-kata Anda adalah kebenaran mutlak. Saat rasa sombong itu merayap masuk ke dalam batin, saat itulah cahaya yang menjadi pelindung Anda mulai meredup. Wibawa alami Anda akan berubah menjadi kesombongan yang menjauhkan orang lain, dan yang lebih berbahaya, ia akan mengundang energi-energi negatif untuk mendekat. Peringatan kedua, yang harus Anda camkan adalah mengenai sabda dadi, atau kekuatan lisan Anda. Seperti yang telah kita bahas, ucapan orang pon memiliki bobot energi yang lebih berat daripada weton lain. Inilah pisau bermata dua. Jika Anda menggunakan lisan Anda untuk memaki, merendahkan, atau menyumpahi orang lain dengan niat jahat, energi itu akan berbalik kepada Anda jauh lebih cepat. Dalam spiritualitas, ini disebut sebagai hukum karma kilat. Apa yang Anda lemparkan ke alam semesta, akan kembali kepada Anda dengan intensitas yang sama. Karena frekuensi Anda tinggi, maka karmanya pun akan memukul lebih keras. Maka, nasihat saya bagi Anda adalah, gunakanlah mulut Anda untuk memberkati, bukan untuk menghakimi. Jika Anda marah, diamlah. Jika Anda kecewa, menolehlah ke dalam diri. Jangan pernah gunakan wibawa Anda untuk menindas yang lemah, atau memanipulasi situasi demi kepentingan pribadi yang kotor. Kekuatan weton pon yang sejati adalah kekuatan yang melayani, bukan kekuatan yang menguasai. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang dengan weton pon justru hidupnya berantakan? Jawabannya seringkali karena mereka gagal mengelola kekuatan ini. Mereka membiarkan ego menguasai nalar. Mereka lupa untuk membumi. Mereka lupa bahwa meskipun mereka macan tidur, mereka tetaplah manusia yang harus tunduk pada Sang Pencipta. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Kekuatan gaib dan wibawa Anda tidak ada artinya jika Anda tidak memiliki kerendahan hati. Jadilah seperti air, tenang, merendah, namun mampu menghancurkan batu karang jika perlu. Jangan biarkan kekuatan yang Anda miliki menjadi penjara bagi jiwa Anda sendiri. Tetaplah waspada, teruslah bermuhasabah, dan gunakan wibawa Anda untuk mengangkat orang lain, bukan untuk memadamkan cahaya mereka. Hanya dengan cara itulah, macan tidur dalam diri Anda akan terus terjaga dan memberikan keberkahan bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sang pemimpin yang bangkit, menemukan jati diri di balik weton pon. Sahabat spiritual yang luar biasa, kita telah menelusuri perjalanan panjang dalam membedah esensi dari weton pon. Dari elemen angin yang misterius, kekuatan diam yang mendominasi, wibawa yang membungkam keributan, hingga bagaimana energi Anda diakui oleh semesta. Kini, kita sampai pada titik terakhir.
Apa yang harus Anda lakukan setelah mengetahui semua ini? Dunia hari ini terlalu berisik. Terlalu banyak orang yang ingin didengar, terlalu banyak orang yang ingin terlihat hebat, dan terlalu banyak orang yang terjebak dalam kebisingan ego. Di tengah hiruk-pikuk ini, kehadiran Anda sebagai pemilik weton pon adalah sebuah kebutuhan. Anda bukan tercipta untuk ikut berteriak dalam kebisingan dunia. Anda tercipta untuk menjadi lentera di tengah badai. Jika selama ini Anda merasa hidup Anda biasa-biasa saja, atau Anda merasa tertidur dan belum menemukan kekuatan tersebut, ketahuilah bahwa itu bukan karena Anda tidak memilikinya. Itu terjadi karena Anda belum menyelaraskannya. Kekuatan weton pon bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang perlu Anda bangunkan dari dalam. Bagaimana caranya? Sederhana namun menantang, mulailah dengan menerima diri sendiri. Berhentilah mencoba menjadi orang lain hanya agar diterima oleh lingkungan. Berhentilah memaksa diri untuk selalu bersuara jika hati Anda merasa perlu untuk diam. Peluklah ketenangan Anda, karena di sanalah letak kedaulatan Anda. Meditasilah, dekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan biarkan intuisi Anda menjadi kompas utama dalam setiap keputusan hidup. Ingatlah, menjadi macan tidur bukan berarti Anda harus selalu ganas. Macan yang sejati tahu kapan dia harus diam, kapan dia harus bergerak, dan kapan dia harus melindungi. Anda adalah pemimpin. Entah itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin pekerjaan, atau memimpin komunitas. Tanggung jawab Anda adalah memberikan ketenangan dan perlindungan. Ketika orang-orang di sekitar Anda merasa tenang hanya dengan keberadaan Anda, saat itulah Anda telah mencapai puncak tertinggi dari kodrat weton pon Anda. Jadi, bagi Anda yang sedang merasa terpuruk, ingatlah bahwa angin tidak akan pernah berhenti berhembus. Begitu juga dengan Anda. Anda mungkin sedang diuji, namun Anda memiliki ketahanan yang tidak dimiliki orang lain. Anda diciptakan untuk bertahan, untuk memimpin, dan untuk memberi dampak. Jangan biarkan masa lalu atau kegagalan mendefinisikan siapa Anda. Hari ini adalah awal baru. Bangkitlah, kenakan kembali jubah wibawa Anda, dan berjalanlah dengan kepala tegak. Anda adalah pribadi yang istimewa. Sesuatu yang diam-diam menguasai, bukan berarti Anda harus menindas, melainkan Anda harus mengayomi. Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang tenang, jujur, dan berwibawa seperti Anda. Jangan padamkan cahaya itu. Jagalah agar tetap menyala, terang, dan bermanfaat bagi semesta. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini hingga akhir. Semoga pembahasan ini bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan menjadi langkah awal perubahan dalam hidup Anda. Tetaplah menjadi sosok yang luar biasa, karena Anda adalah sang penguasa bagi takdir Anda sendiri. Demikian ulasan mengenai kedahsyatan weton pon. Apakah ulasan ini sesuai dengan apa yang Anda rasakan selama ini? Silakan ceritakan pengalaman unik Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa terinspirasi, dan share kepada teman atau keluarga yang memiliki weton pon, agar mereka sadar akan kekuatan besar yang mereka miliki. Saya pamit undur diri. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak, rendah hati, dan berwibawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.